Sejarah peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, masa peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Utsman adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan berasal dari keluarga Bani Umayyah yang ayahnya bernama Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdul Manaf dan ibunya bernama Urwah. Utsman bin Affan lahir di Taif tahun 574 Masehi. Ia naik sebagai khalifah pada usianya yang sudah tua, yaitu usia 70 tahun. Utsman bin Affan menjabat khalifah selama 12 tahun, yaitu dari tahun 644 sampai 656 Masehi, dan meninggal pada usia 82 tahun. Utsman meninggal dalam suatu tragedi pemberontakan yang tidak menyukai kepemimpinannya. Peristiwa ini merupakan pemberontakan pertama dalam tubuh umat Islam. Dalam sejarah Islam, peristiwa terbunuhnya Utsman ini dikenal dengan sebagai Al-Fitnah Al-Kubro atau fitnah besar yang pertama. Dari jalur ibu, Utsman mempunyai keturunan Bani Hashim yang merupakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Utsman memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan juga menikah dengan Ruqayyah putri Nabi Muhammad SAW. Setelah Ruqayyah meninggal, Utsman dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Karena itu, kaum muslimin kemudian memberikan gelar Utsman dengan sebutan Dzun-Nurain, atau orang yang memiliki dua cahaya. Pada masa Utsman, wilayah kekuasaan Islam bertambah. Yang dikuasainya yaitu Azerbaijan, Armenia, Sabur Afrika Selatan, Andalusia Spanyol, Persia, dan Tabristan. Dia juga telah berhasil membangun armada angkatan laut untuk menghadapi tentara Romawi. Yang paling monumental dari Utsman bin Affan adalah pembukuan Al-Quran, sehingga Al-Quran yang beredar sekarang dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Khalifah Utsman meminta mengumpulkan naskah Al-Quran yang disimpan Hafsah binti Umar. Naskah ini merupakan kumpulan tulisan Al-Quran yang berserakan pada masa pemerintahan Abu Bakar. Dengan demikian, pembukuan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman itu memberikan kebaikan. Seperti yang pertama, menyatukan kaum muslimin pada suatu mushaf yang seragam ejaan dan tulisannya. Yang kedua, menyatukan bacaan. Dan yang ketiga, menyatukan tertib susunan surat-surat sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Selanjutnya yaitu peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali adalah khalifah keempat setelah Utsman bin Affan. Ali dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian, sekitar tahun 599 Masehi atau 600 Masehi. Ali dilahirkan dari ibu yang bernama Fatimah binti Asad, di mana Asad merupakan anak dari Hashim, sehingga menjadikan Ali merupakan keturunan Hashim dari sisi bapak dan ibu. Kelahiran Ali bin Abi Thalib banyak memberikan hiburan bagi Nabi Muhammad SAW karena beliau tidak mempunyai anak laki-laki. Uzur dan fakirnya keluarga Abu Thalib memberikan kesempatan bagi Nabi Muhammad SAW bersama istri beliau Khadijah untuk mengasuh Ali dan menjadikannya putra angkat. Hal ini sekaligus untuk membalas jasa kepada Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi Muhammad sejak kecil, beliau kecil hingga dewasa. Sehingga sedari kecil Ali sudah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Khalifah Ali bin Abi Thalib menggantikan kekhalifahan Umar dengan sebuah proses yang panjang. Dalam pemerintahannya banyak ditemukan ganjalan-ganjalan sehingga roda pemerintahannya tidak berjalan lancar. Akan tetapi, beliau tetap mengemban amanah kekhalifahannya dengan baik. Pada masa pemerintahan Ali, upaya menumpaskan pemberontakan atas pemerintahan gencar dilakukan. Hal ini dilakukan agar pemerintahan tetap berjalan baik dan dinamis. Sebagai khalifah, Ali merupakan pribadi yang cerdas dan tegas. Beliau menggantikan beberapa gubernur yang tidak layak menjadikan pemimpin karena sikap arogansi atau otoriter dan merugikan negara. Dan salah satu yang
menonjol adalah penggantian Muawiyah sebagai gubernur Damaskus, yang akhirnya terjadilah peperangan berkepanjangan. Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan yang baik untuk pemerintahannya, yakni mengambil kembali hak rakyat yang dikuasai oleh beberapa orang yang pernah memerintah sebelumnya. Gambaran itu tercermin dengan pengambilan tanah-tanah yang dikuasai oleh beberapa kerabat Utsman untuk kemudian dikembalikan pada negara. Usianya pemerintahan Ali merupakan tanda berakhirnya kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Dan kemudian sistem pemerintahan setelah itu memiliki corak yang beragam sesuai yang dikondisi yang digapai pada waktu itu. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bisa memberikan wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.